Bayangkan Anda bangun pagi, lalu mendapati tanah yang telah dijaga leluhur Anda selama ratusan tahun, kini dipatok. Bukan oleh musuh dari negeri asing, tapi oleh sesama warga negara atas nama pembangunan. Itulah yang terjadi di Papua Selatan. Dan ketika sebuah film dokumenter mencoba menceritakannya kepada publik Indonesia, aparat justru datang untuk membungkam siapa saja yang ingin menyaksikannya. Inilah kisah film Pesta Babi dan mengapa keberadaannya membuat sebagian pihak begitu ketakutan. Film dokumenter investigatif Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, kini menjadi perbincangan hangat karena mengangkat isu sensitif seputar konflik agraria, deforestasi massal, dan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan. Dengan durasi sekitar 90 menit, dokumenter ini memadukan pendekatan jurnalistik, antropologi, dan visual yang kuat untuk mengungkap realitas di balik proyek-proyek strategis nasional di tanah Papua. Film ini disutradarai oleh dua nama yang tidak asing di dunia jurnalisme dan dokumenter Indonesia, Dandi Dwi Laksono dan Cipri Pajudali. Film ini diproduksi oleh beberapa lembaga sekaligus: Watchdog, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Juli.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke. Bukan sembarang kolaborasi. Ini adalah gabungan kekuatan jurnalis investigatif, aktivis lingkungan, dan lembaga bantuan hukum yang telah bertahun-tahun bekerja di lapangan Papua. Cerita film berfokus pada kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mapi, Papua Selatan. Film dimulai dengan kedatangan kapal-kapal raksasa yang membawa ratusan ekskavator dan alat berat lainnya dikawal aparat keamanan. Sebuah gambaran yang terasa asing bagi orang kota, tapi sangat nyata bagi masyarakat adat yang menyaksikannya langsung dari tepi sungai. Salah satu tokoh yang dikisahkan adalah Yasinta, seorang perempuan dari distrik Ilwayap. Yasinta Moiwent dari suku Marin dan Vincent Kuipalo dari suku Yei menjadi salah satu tokoh yang kisahnya diikuti dalam film ini, menggambarkan keterkejutan dan perlawanan mereka terhadap perubahan drastis yang terjadi di tanah mereka. Film ini juga memperlihatkan bagaimana Vincent Kuipalo dari suku Yei menemukan kenyataan pahit saat tanah marganya secara sepihak dipatok dengan tulisan tanah milik TNI AD. Sebuah fakta yang sulit dicerna. Tanah yang telah dihuni turun-temurun tiba-tiba berubah status hanya karena sebuah papan besi ditancapkan di atasnya. Lalu ada suku Ayu di Boven Digoel. Komunitas suku Ayu di Boven Digoel menolak perampasan tanah dengan memasang palang adat dan simbol salib merah di pohon-pohon hutan mereka. Gerakan ini kemudian meluas ke pesisir sungai Digoel sebagai benteng pertahanan terakhir mereka. Ini bukan aksi anarkis. Ini adalah cara paling damai yang mereka tahu, menandai batas dengan simbol kesakralan budaya mereka sendiri. Tokoh adat suku Ayu, Frankie Woro, terekam memasang palang adat dan salib merah di kawasan hutan sebagai bentuk penolakan terhadap ekspansi industri. Dalam film, aksi tersebut ditampilkan sebagai simbol perlawanan masyarakat adat terhadap pembukaan lahan di Papua Selatan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pesta Babi? Judul film diambil dari tradisi adat suku Buyu bernama Awon Atatbon atau Pesta Babi. Dalam budaya masyarakat setempat, babi memiliki nilai sosial dan spiritual penting, termasuk sebagai bagian dari mahar adat, simbol status sosial, serta ritual tradisional. Dalam film ini, diceritakan bagaimana Willem Kimco dan orang Muyu di Kurimbin, Boven Digoel, perlu waktu 10 tahun untuk mempersiapkan ritual adat nan sakral itu. Lokasinya terletak di puncak bukit di antara 479 hektar tanah milik marga Kimco Jinipjo dan Kimco Metemko. Ritual ini digelar pada 11-12 Januari 2025. 10 tahun persiapan. Dan kini, tanah tempat ritual itu digelar terancam oleh proyek perkebunan raksasa. Judul Pesta Babi merujuk pada tradisi adat penting di Papua.
Pesta babi bukan sekedar ritual makan bersama, melainkan ungkapan syukur kepada alam, sarana mendamaikan konflik antar suku, dan simbol persatuan komunitas. Dalam film, tradisi ini menjadi metafora kuat. Di satu sisi menunjukkan kekayaan budaya yang terancam, di sisi lain mengkritik pesta rakus para pemegang kekuasaan dan korporasi yang membagi tanah adat tanpa persetujuan pemiliknya. Istilah pesta babi dalam film tersebut digunakan sebagai metafora atau sindiran terhadap pihak-pihak yang dianggap berpesta dengan sumber daya alam Papua melalui deforestasi dan eksploitasi lahan dalam skala besar. Ironi yang pahit, bukan? Kini, bagaimana respons negara terhadap film ini? Edaran pers dari YLBHI per 11 Mei 2026 mencatat 21 insiden intimidasi serius terhadap acara nonton bareng film itu, berupa intimidasi, pengawasan oleh aparat intelijen, hingga pembubaran paksa. Di kota Ternate, Maluku Utara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dari Komando Distrik Militer 1501 Ternate membubarkan kegiatan nonton bareng film Pesta Babi pada 8 Mei 2026. Dan di 1501 Ternate, Letnan Kolonel Jani Setiadi beralasan pembubaran dilakukan berdasarkan diskursus dan aduan di media sosial yang menilai film itu bersifat provokatif. Rangkaian intimidasi ini dimulai pada 9 April 2026 di Dompu, Nusa Tenggara Timur, ketika pemutaran film diwarnai dengan intimidasi terhadap penyelenggara acara. Sepanjang pemutaran film, acara diawasi oleh intelijen aparat keamanan. Intimidasi juga dialami oleh siswa-siswa kelas 11 F1 SMAN 1 Sungayan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada Mei 2026, pihak Badan Intelijen Negara menghubungi kepala sekolah berkenaan dengan pemutaran film tersebut. Bayangkan, siswa SMA ditelepon BIN karena menonton sebuah film dokumenter. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menilai pembubaran kegiatan nonton bareng film Pesta Babi berpotensi memenuhi unsur pidana. Tindakan pengancaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan dalam pembubaran paksa juga jelas berpotensi memenuhi unsur pidana dalam pasal 448 KUHP. Kata Isnur dalam keterangan tertulis pada 10 Mei 2026. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pelarangan nobar film tidak bisa dilakukan secara sepihak. Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan, menurut undang-undang, kata Pigai. Ia menilai film merupakan hasil cipta karya manusia yang wajib dihargai dan dihormati. Sementara itu, pemerintah pusat tampak mencuci tangan. Pada 14 Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar nonton bersama film Pesta Babi. Yusril bahkan mendorong masyarakat untuk menonton film tersebut dan mendiskusikannya secara terbuka, agar publik lebih kritis terhadap berbagai persoalan sosial. Pemerintah tidak melarang, tapi aparat di lapangan membubarkan. Siapa yang sesungguhnya memerintah di negeri ini? Film ini menjadi suara perlawanan masyarakat adat Papua yang mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidup mereka dari proyek-proyek besar pemerintah Indonesia yang masuk atas nama Proyek Strategis Nasional. Dan kini, pemutaran akbarnya digelar di Gereja Paroki Kristus Terang Dunia, Waena, Jayapura, pada 22 Mei 2026. Dihadiri ratusan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Seolah semakin dilarang, semakin banyak yang ingin menyaksikannya. Sebuah film dokumenter dibubarkan paksa oleh aparat. Siswa SMA diinterogasi intelijen karena menonton. Tanah adat dipatok atas nama negara. Hutan sagu diganti perkebunan monokultur. Ritual yang dipersiapkan selama 10 tahun kini terancam punah bersama tanahnya. Pertanyaannya sederhana. Jika tidak ada yang salah dengan proyek-proyek ini, mengapa begitu takut pada sebuah film? Dan jika negara ini benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Papua, mengapa suara mereka harus dibungkam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena mungkin
Diskusi kita di sini adalah satu-satunya nobar yang belum bisa dibubarkan.